Golf itu kadang-kadang olahraga yang lupa family. Karena apa? Karena kalau hari kerja kita di kantor, hari Sabtu Minggu golf berangkat jam 5 pulang kadang-kadang jam 1 jam 2. Jadi untuk teman-teman golfer itu sebaiknya ya kita harus pandai-pandai mengatur ya, mengatur waktu. Kalau bisa ya golf ya memang itu memakan waktu, tapi harus pandai-pandai mengatur lah kalau bisa. Ya, jangan sampai dampak negatif timbul gara-gara main golf yang dipakai untuk golf lebih banyak dibanding family gitu ya. Oke, apa lagi Pak? Boleh diceritakan bagaimana tip-tipnya agar supaya minute golf tetap enjoyable, family juga tidak masalah gitu. Jadi karena waktu libur itu Sabtu Minggu, kalau bisa ya jangan Sabtu Minggu main golf begitu. Kalau hari kerja mungkin driving range bisa ya pulang kantor, tapi Sabtu Minggu usahakan kalau bisa salah satunya minggunya atau Sabtunya. Jangan dua-duanya Sabtu Minggu dipakai untuk golf karena merasa sangat wah itu senang main golf, sangat hobi, maka dua-duanya Sabtu Minggu dimain golf lah, itu merusak keharmonisan di rumah itu kalau sampai gitu. Golf ya golf, tetap harus ngambil salah satu, harus pandai-pandai mengatur waktu lah gitu. Oke, ladies and gentlemen, saya terus terang waktu itu ngelihat paspor Pak Haji, saya menyangka beliaunya itu tidak termasuk senior, tapi ternyata saya salah. Ladies and gentlemen, Sugianto subscriber bisa cek, ternyata beliaunya udah masuk senior. Prediksi saya waktu itu mungkin umurnya mungkin di atas saya hanya 2-3 tahun. Tapi it is up to you, boleh jawab, boleh tidak Pak Agis. Kira-kira kalau ada orang tanya mengenai umur itu sangat, ya istilahnya personal, boleh dijawab, boleh tidak. Tapi ladies and gentlemen boleh di-guess, beliau ini sudah masuk senior. Dan ternyata beliau sudah pensiun dari Departemen Perhubungan. So, it's fantastic. Ternyata golf bisa buat awet muda. Apa kuncinya Pak Haji? Boleh diceritakan? Seperti yang dikatakan teman-teman, golf itu pokoknya kita enjoy, ketawa-ketawa, olahraga sambil jalan. Tujuannya bukan hanya untuk olahraga saja, tapi bersilaturahmi, ketemu teman-teman, bercanda-canda sambil berolahraga. Itu kunci untuk main golf. Gitu, Oke. Beliau tidak mau jawab umur berapa, tapi yang jelas itu adalah salah satu kunci golf bisa bermanfaat buat awet muda ya Pak Haji. Umur sekarang sudah 60. Wow, 60 ladies and gentlemen. I never guess that he is 60. Highlight umur hanyalah a number. Tapi bagaimana kita keep it, hati kita happy dan mau berbagi. Tadi saya main golf di lapangan dan tanpa ya ada maksud dan tujuan yang lain, dan saya shoot dan saya minta wawancara kepada mereka yang diberi uang oleh Pak Haji. Nah, bagaimana perasaannya dan apa yang memberikan inspirasi Bapak mau berbagi dengan mereka? Dengan mereka yang tadi di lapangan Bapak kasih uang tip lah. Oh iya, saya semata-mata karena ngelihat bahwa orang itu kayak membutuhkan. Jadi kita sesuai perintah agama ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ada rezeki dan ngelihat ada orang yang kira-kira membutuhkan, ya walaupun sedikit, usahakan untuk ngasih, untuk menyenangkan orang. Paling tidak menyenangkan dia, bisa senyum, dia seneng, itu kan sudah berpahala kan Bapak. Iya betul. Ngasihnya nggak seberapa, paling tidak ya bisalah untuk beli bubur atau beli teh manis, itu dia udah seneng gitu. Sekedar info saja, ladies and gentlemen, bagi mereka itu uang berapapun yang diterima, dia akan bersyukur dan mendoakan yang memberikan. Dan itu adalah salah satu kunci bagaimana Pak Haji hidupnya nyaman, happy dan bahagia. Karena mungkin salah satu dari doa mereka yang telah kita bagi, yang tidak pernah kita tahu, Allah memberikan makbul doanya bagi mereka yang mau saling berbagi. Itu highlight hari ini. Ladies and gentlemen, kita akan lanjutkan bincang-bincang, dan kali ini kita akan kasih kuis untuk Pak Haji. Tapi pada prinsipnya kuis ini juga tidak ada ya settingan, boleh dijawab, boleh tidak. Pak Haji, pertanyaannya gampang. Kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia, banyak pohon pisang.
Ada pohon itu semua rata-rata dikatakan namanya berkaitan dengan pisang. Tapi ada satu bagian yang tidak disebut pisang. Apakah itu? Hehe, ayo Pak Haji. Pohon. Pisang itu buah dipanggil pisang. Daun dipanggil daun pisang. Ini contohnya. Tapi ada bagian dari pisang itu yang tidak bisa disebut itu pisang. Tapi tahu itu adalah bagian dari pisang. Sama dengan golf, banyak istilah-istilah golf, banyak orang yang tidak tahu, tapi pada prinsipnya ini hanya sekedar intermezzo, ada kehidupan pohon yang disebut semua bagiannya itu pohon pisang. Tapi ada satu bagian yang tidak bisa disebut pohon pisang, tapi orang tahu itu adalah dasarnya dari pisang. Dasarnya dari pisang. Contoh tadi ya, itu gedebok, pasti orang bilang gedebok pohon pisang. Daun, daun pisang. Buah, buah pisang. Ada yang lain, bagian yang tidak disebut pisang, apa Pak? Oh, bagian aja. Dari pisang. Akar. Akar pisang. Oh, akar. Oh, jemput akar pisang. Iya. Dari pisang, akar pisang. Ini kita hanya sekedar intermezzo, bahwasanya bukan berarti menjustify semua orang akan tahu apa yang, ya apa aja. Bahwasanya manusia itu perlu belajar dan perlu sharing agar supaya kita lebih tahu lagi dan banyak pengetahuan. Nah, ini Pak Haji yang malang melintang dunianya udah jadi kemana? Tapi khusus yang ini, mohon maaf saya tidak tahu. Nah, ini satu hal yang menarik. Ya. Tidak banyak orang yang mengakui kelemahannya. Pada prinsipnya itulah orang yang menjadi sombong. Jangan sampai merasa semuanya tahu dan bahkan dia menjadi Fir'aun. Nah, kita sebagai manusia ini hari Jumat kita ingat bahwa semua ciptaan Allah itu diperuntukkan untuk manusia. Ayo, ladies and gentlemen, mau pengen tahu lebih jauh, apakah bagian dari pohon pisang yang tidak disebut pisang? Kita akan continue. Tapi Pak Haji boleh juga memberikan pertanyaan kepada saya, karena saya pun juga tidak tahu banyak tentang kehidupan. Dan saya terus belajar. Oke, kita akan continue. Apakah dari pohon pisang yang tidak disebut pisang? Continue. Oke, ladies and gentlemen, setelah kita berikan kuis, Pak Haji mencoba mencari dan mengakui dirinya nggak tahu, tapi bukan berarti menyerah. Sekarang kita kasih kesempatan Pak Haji, silahkan coba dan menggali lebih dalam lagi apakah arti kehidupan ini, dan highlight hari ini adalah kepingin tahu, tidak semua orang tahu, tapi mau mencari tahu. Iya, terkait apa yang terkait dengan pisang tadi yang tidak langsung bahwa itu bagian dari pisang. Ternyata setelah cari-cari memang saya tidak tahu, tidak tahu, dan memang ya nggak mungkin semua orang tuh bisa tahu semuanya ya. Ada hal tentu yang kita tidak tahu, memang gitu. Dan jadi, kita mau belajar, yang dan penting, saya mau belajar, mau mendengarkan informasi dari orang yang tahu kan gitu. Oke, ladies and gentlemen, itulah kebutuhan kita, itulah fungsi kita bermain golf, bersosialisasi, cari teman, cari koneksi, dan hasilnya juga paling tidak yang kita tidak tahu menjadi tahu, bukan begitu Pak Haji? Iya. Apalagi pengalaman Pak Haji yang kira-kira bisa didapatkan di lapangan yang kira-kira bisa membantu karir Pak Haji dalam kerja ataupun kehidupan Pak Haji menjadi lebih mudah setelah mengetahui dan bersosialisasi di lapangan golf. Ya, dengan golf itu yang jelas teman jadi banyak ya, relasi menjadi banyak. Jadi kalau kita ada perlu apa-apa, mungkin orang lain yang tadinya nggak kenal dengan saya, misalkan ada teman-teman, ada urusan yang berbau dengan sertifikat kapal, tadinya dia nggak tahu kemana-mana, dengan main golf ternyata, oh teman kita itu ternyata di perhubungan terkait sekali dengan masalah sertifikat kapal. Kebetulan saya kerja di perusahaan pelayaran, wah minta tolong gimana Pak Haji jalannya supaya untuk proses ini. Lah kita bisa ngasih tahu, tadi tidak kenal jadi kenal dia. Jadi pertemuan di lapangan golf itu agak bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain yang berkaitan dengan tugas-tugas kita di kantor kan gitu. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Bisa gitu. mendapat hubungan bisnis menjadi ya. lebih baik dan juga bisa mengangkat karir kita karena bisa dapat support dari teman dan rekan kita. Pak Haji, kalau boleh tahu ceritakan karir Pak Haji dulu mulai dari apa sehingga kerja sebelum pensiun itu di mana saja? Jadi saya dulu pertama kali, saya kan alumni ITS perkapalan. Masuk perhubungan, tepatnya saya diangkat menjadi pegawai negeri tahun 1989 di Departemen Perhubungan. Ya, dan pensiun tahun 2020. Jadi pertama kali saya
kerja di perhubungan, saya dikirim training ke Jerman, namanya training produksi kapal penumpang. Itu tahun 1990. Nah, pulang kemudian tahun 90 itu dikirim lagi, yaitu training pengawasan pembangunan kapal penumpang di Jerman. Kemudian dua kali di Jerman. Dua kali di Jerman. Tahun 93 dikirim lagi jadi surveyor pengawasan pembangunan kapal penumpang di Jerman. Kebetulan pemerintah itu lagi pesen kapal penumpang yang dioperasikan PT Pelni, yaitu 5 kapal penumpang. Seperti Kambuna, Rinjani, Umsini, itu ada 5 kapal dan saya salah satu surveyor yang mengawasi pembangunan di sana selama 2 tahun, 93 sampai 95. Jadi gitu. selama 2 tahun Bapak on and off pergi bolak-balik ke Jerman? Bukan, atau menetap di Jerman 2 tahun. Menetap di Jerman 2 tahun, bisa bahasa di Jerman berarti Pak? Bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Okay. Kemudian di Jerman itu pada tahun pertama dikasih kesempatan cuti, tahun 93-nya itu saya manfaatkan untuk haji dari Jerman. Kebetulan ada ustadz yang mengajar para mahasiswa di Jerman menawarkan, ayo ikut haji enggak dari Jerman, jadi berangkat dari Jerman haji. Jerman itu untuk proses haji kayak proses orang tur itu, ngurus visa 1 hari selesai. Waktu mau berangkat itu kurang seminggu baru dibilangi, mau ikut ke Jerman, mau haji enggak? Loh kapan? Ini seminggu lagi berangkat. Loh kalau di Indonesia kurang 5 bulan itu harus nanti dibikin kayak training itu namanya, training sebelum berangkat itu ada 3 bulan sendiri itu. Loh, ini Anda itu kan masih bekas seorang sarjana ya, ada seorang sarjana. Itu kayak sebelum berangkat haji itu di training bagaimana cara-cara berhaji, apa-apa yang dilakukan ketika haji itu kan cukup di video Anda 1 jam aja cukup. Jadi nggak perlu manasik haji gitu ya? Nggak perlu manasik haji sampai berbulan-bulan. 1 jam wong itu gimana tuh tata urutannya kalau orang naik haji itu. Ya. Jadi gitu. Pengalaman yang menarik ya, bisa berhaji tidak dari Indonesia tapi berangkatnya dari Jerman. Karena waktu itu kerja di Jerman. Apalagi Pak yang bisa diterangkan. Jadi 3 kali berarti hidup bolak-balik dari Jerman ke Indonesia atau 3 kali kesempatan bersekolahkan ke Jerman? Di Jerman 2 kali training, terus 1 kali jadi pengawas pembangunan kapal itu. Terus tahun berikutnya itu sampai tahun 2004 terakhirnya itu tahun 2004 itu kapal terakhir. Jadi setiap saya kan terakhir jadi surveyor tahun 95. Kemudian setelah itu kan ada pengadaan sampai kapal ke-24 itu. Jadi mundar-mandir tiap tahun itu. Jadi surveyor itu. Setelah jadi surveyor kan pulang selesai. Ya. Setelah di Indonesia saya jadi ketua tim pengendali teknis pembangunannya. Jadi tiap tahun kalau ada serah terima pasti ikut ke sana gitu. Kemudian tugas di mana aja Pak? Terus setelah itu saya jadi sah bandar dari Jakarta pindah ke Gresik 5 tahun. Setahu saya Bapak mulai main golf setelah jadi sah bandar atau sebelum sah bandar? Sebelum masih di Jakarta. Tahun 97 main golf itu. Lah di waktu di Gresik itu saya itu tahun 2010 sampai 2016. Jadi saya dapat trofi Mercedes yang lolos sampai ke Australia itu waktu tugas di Gresik itu. Gitu. Selesai dari Gresik tugas di mana Pak? Tugas di Manado, di Bitung. Manado dulu sebelum ke Medan ya? Iya, dari Manado ke Makassar, dari Makassar kemudian ke Belawan, Belawan ke Banten ke Surabaya. Terus balik lagi ke Medan sampai pensiun itu. Gitu. Jadi pensiun terakhirnya di Medan. Di Medan. Baik, boleh di highlight Pak. Cerita tadi itu sangat memberikan inspirasi karena dipindahkan kemana saja pun kalau kita bisa beradaptasi dengan baik dan dengan golf kita bisa dapat teman lagi di lapangan, betul? Iya, betul. Jadi di semua tempat saya kerja ya alhamdulillah kok ada lapangan golfnya. Ya di Gresik tentunya di Surabaya. Nah, di Manado ada lapangan golf Gresik. Di Makassar Padi Valley. Di Belawan ada 2 itu. Belawan ada di Medan. Di Medan itu ada di Medan ada 2 sama itu di Royal itu namanya juga. Lapangan tua itu ya. Itu di Graha sama Royal. Terus 1 lagi ada 3 yang di itu yang
yang kelasnya Yani ya. Yang yayasan punya itu ya. Yayasan Angkatan Udara. Ya. Jadi ada 3 lapangan golf. Terus di Banten di Krakatau itu ada lapangan golf. Ya. Jadi kebetulan di mana saya menjabat di situ juga pas ada lapangan golfnya juga gitu. Gitu. Good, ladies and gentlemen, jadi media olahraga bisa menjadi jalan untuk kita mencari teman dan juga membangun silaturahmi, membawa kita dapat kesempatan dan juga berbagi sesama teman. Bukan begitu, Pak? Iya, ya betul. Apalagi Pak Ajis yang kira-kira bisa jadikan highlight hari ini, yang jelas tadi masalah pisang kita sudah temukan jawabannya. Silakan dijawab, Pak Ajis. Jadi pisang tadi ternyata jawabannya adalah kulit kelontongnya itu ya. Kulit buah ontong gitu. Kulit buah ontongnya itu. Inilah, teman-teman, pada prinsipnya kehidupan ini tidak semuanya kita tahu. Dan tadi Pak Ajis cerita sampai training ke Jerman, bolak-balik, dan kita banyak sharing dengan pengalaman yang ada bisa menjadi pengetahuan. Ladies and gentlemen, it's very nice to talk with Pak Ajis. And this is the way how we communicate. Everybody has a chance, everybody has a commitment, everybody has ability. Yang jelas kita harus mau berbagi. Karena pada prinsipnya kita membutuhkan teman. Betul Pak Ajis? Iya, iya. Oke, apalagi Pak Ajis yang kira-kira bisa jadikan highlight hari ini? Jadi apa ya? Kayaknya sudah cukup banyak ya. Sudah cukup lah gitu. Oke, sementara cukup. Yang jelas hari ini kita happy bermain golf dengan Pak Ajis dan minggu lalu dapat hole in one menjadi highlight bahwasanya golf tidak hanya membutuhkan skill tapi nilai keberuntungan juga perlu diperhitungkan. Thank you very much and don't forget subscribe, share Sugianto Dream Channel. Bye bye.